Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Arsalahu basira wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معزلا. وقال أيضا في آية الأخرى يا أيتها النفس المطمئنة irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idzan. Sadaqallahu al-azim wa sadaqala rasulihil karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wadz-dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat pemerintah Desa Lubuto Timur, Ayahanda Kepala Desa Lubuto Timur atau yang mewakili beliau pada malam hari ini, yang kami hormati Bate Lolimuto Todunggala Lo Biluho, Bapak Ishak Abdul Qadir yang sudah menyampaikan sambutan mewakili keluarga, yang kami hormati para imam, pegawai syar'i, ibu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang kami hormati, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, pemuka agama, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, yang insya Allah kita semua di tempat ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'idin. Bil khusus keluarga yang berduka, anak-anak daripada almarhum, saudara, insya Allah tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan dan keikhlasan untuk menerima daripada pergiliran musibah ini. Amin ya mujibas sa'idin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini, izinkanlah saya mengajak segenap kita semua yang hadir untuk senantiasa menghadapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan saat ini atas izin dan kuasanya lah kita semua masih beroleh nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat kesempatan sehingga masih sempat dapat menghargai undangan keluarga pada malam hari ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah percikan dan curahan rahmat itu akan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang masih istiqomah dalam menjalankan ajaran dan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Ya mujibas sa'idin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sempat disentil
melibatkan bahwa almarhum ini meninggal dunia dengan sebab atau asbab kecelakaan. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala membuat berbagai macam atau beribu-ribu macam daripada asbab kematian ini. Sababul umat itu ribuan sebab, Bapak Ibu yang saya hormati. Tetapi tujuannya satu saja, yaitu kematian. Sehingganya Bapak Ibu yang saya hormati, bagi kita khususnya keluarga di dulu umali-malile ya Bapak Ibu yang saya hormati, ya longolalit dia malah tak itu motor, ya itu dah malah huwa tamai. Ini Bapak Ibu yang saya hormati tidak perlu menjadi penyesalan kita. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati di jalan, keluar juga mereka untuk menemui daripada ajal itu. Ya. Jadi orang-orang yang Allah sudah tetapkan kematian mereka di jalan, maka mereka akan keluar dari rumah menuju jalan itu dan akan menemui ajal di sana. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian daripada almarhum ini sudah memang diizinkan, ya, malah patut ilijini Allah taala harus mahuwalingo ada Allah Subhanahu wa taala. To ayat endi temukab di ma endi tilang bulai latia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nali nafsin antamuta illa biiznillahi kitaban muajjalah. Tidak akan mati seorang manusia, kata Allah, tidak akan keluar ruh seorang hamba melainkan sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, secara pendeknya bahwa dia tamate tau ngota kecuali malah patut ilijiniya maila Allah taala sebagai ketetapan yang sudah pasti. Ya, jadi memang almarhum ini sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mahuwalingo ada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat itu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga beliau tiba-tiba memberikan PR sama saya agar menjelaskan, ya, orang yang mati di hari Jumat. Saya sedikit angkat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Kitab itu 1 jilid dan ada sama saya. Di dalam kitab itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, beliau Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat, maka kata Nabi sudah bisa dipastikan ajab kubur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tailate tedulahu Jum'ati walau Nabi, maka sudah bisa kita pastikan insyaallah ajab kubur telah diangkat oleh Allah. Ya, doa domola insyaallah tika Iwan yang meninggal pada hari Jumat, ya, 6 hari yang lalu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala angkat daripada ajab kuburnya. Amin. Insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sekarang beliau almarhum sudah berumur 6 hari berada di alam barzakh, berada di alam kubur, Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu beliau menantikan apa di sana? Walau almarhum sebenarnya di alam kubur hari ini, beliau sudah tidak butuh lagi, ya, kita gali kubur lalu kita antarkan uang ke kubur beliau, tidak perlu. Ya, beliau tidak perlu makanan, ya, yang seperti mana kita makan manusia yang hidup di dunia hari ini. Yang beliau tunggu-tunggu
yang beliau nanti-nantikan di alam barzah hari ini adalah doa. Ya, haulatul almarhum adalah doa. Doa dari siapa? Doa dari anak-anak yang beliau tinggalkan. Jadi informasi dari Master of Ceremony dan juga dari Tibate meninggalkan 3 orang anak. Insya Allah ketiga orang anak ini yang ditinggalkan oleh beliau almarhum, insya Allah selalu dan senantiasa mendoakan beliau. Ya, amin. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga ya diundang oleh keluarga di sini, ya, oleh tambah tiba-tiba untuk dimintakan doa, ya. Mepilohi pohilialo keluarga doa itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, insya Allah pada akhir tausiah ini saya akan tutup dengan doa insya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamini doa insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, coba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang tua yang telah mendahului kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, wanu itu pemoharap todu ali hatibi, ya, todu ali imamu mungkin terbatas, ya, dari hari yang pertama sampai hari yang ke-7. Nah, Pak Polis sudah ada jeda, hari ke-10, hari ke-20, hari ke-40 hari. Ada jedanya Bapak Ibu yang saya hormati. Tetapi kalau doa dari anak, ya, terutama doa dari anak-anak yang soleh itu tidak pernah putus. Ya, dia pernah memputu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ini bukan khusus anak-anak Lika Iwan, tapi untuk kita semua yang sudah tidak punya orang tua, ya, jangan banyak waktu itu hanya di sinetron atau hanya update status di Facebook atau lihat TikTok. Ya, sempatkan waktu untuk mendoakan daripada almarhum orang tua kita. Ya, terkadang kita ini Bapak Ibu yang saya hormati lebih banyak waktu kita di HP, ya, waktu kita di televisi, waktu kita bicara dengan tetangga, diskusi dengan orang, ya, sampai-sampai waktu untuk ibadah, sholat kita lalaikan Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin dah bahaya tabia, tetapi sudah sampai di akhir waktu atau sampai lupa untuk melaksanakan sholat Bapak Ibu yang saya hormati. Padahal mata tabia baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa kita menyelipkan, ya, doa minimal Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kita sisipkan di doa kita. Ustaz, banyak sekali saya punya doa. Ya, enggak tahu lah olah tiap doa lo. Ya, minimal doa yang pendek itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ketika teringat, ya, lo muncul mai ingatan olanda wajah limama, wajah lipapa yang sudah tidak ada, minimal yang kita baca surat Al-Fatihah. Ya, itu di dalam sebuah riwayat Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, wallahu alam riwayat ini benar, ya, riwayatnya atau tidak, yang pasti ini adalah sebuah motivasi bagi kita. Ya, diceritakan dalam kisah ini, setiap kali waktu azan berkumandang, ya, wan mapang bangu tetihi, mayat itu didatangi oleh malaikat. Takuburu, mayat itu dalam kuburu itu pak naomai lo malaikat. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu, ya, dari atas dunia ini ada anak-anak yang soleh dan soleha mendoakan daripada orang tua mereka yang sudah meninggal, maka malaikat, ya, yang siap mengajak daripada si mayat di kubur tidak jadi. Ya, kenapa? Karena ada doa dari orang-orang, ya, anak-anak yang soleha dan soleh berdoa di dunia. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan, ya, 9 hari 9 jam Bapak Ibu yang saya hormati. Bahkan melahirkan kita, pertaruhan antara hidup dan mati untuk memperjuangkan agar anaknya bisa terlahir ke permukaan bumi ini Bapak Ibu yang saya hormati.
Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, upahilali mama wali papando ya, yang mereka sudah meninggal ya, bukan minta mobil, bukan minta uang, bukan minta makanan, mereka minta untuk didoakan oleh kita ya. Doalah tetapi ya Bapak Ibu yang saya hormati ya, ulah tetiali lebih banyak ya, lebih banyak TikTok daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini Bate ya, dengan adanya HP yang Android ini yang sudah cukup canggih luar biasa ya, banyak orang ini sudah serba online semua ya, pakai baju online, makan online ya, beli kebutuhan semua sudah di online Bapak Ibu yang saya hormati ya. Sadiki Shopee COD ya, hingga ya mak bolo tiba-tiba teh kuril meme parkir talben ya, ti ibu dia lu dia ti ibu lo keluar ila dungkala me buat pai tua ya, mau antar paket pak sababunya apel lema atas na uti mah itu atau uti berapa dia punya harga ya, 500 lebih ya, lo ngahulunggo mah tiba itu ini Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini serba online ya, sudah canggih Bapak Ibu yang saya hormati dengan hadirnya HP yang Android yang hari ini. Ya, saya punya cerita sedikit mengenai HP ini Bapak Ibu yang saya hormati. Taumulolo ya, sebelum ada HP Android ini baru HP yang ya, Nokia ya. Sebelum ada Sony Ericsson masih Nokia yang layar kuning ya. Pada saat itu lo musyawarah tamu teluh yalo Papa Leo adi lo susah dapat mau hubungi al tahilam lamingap talima HP pen betu bot web ya, lo nak di toko lo tak mai itu HP Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan nada panggil wow nada lo SMS tingoh yo sama ya, delelio de ileng malah mati uti moto-moto lohial. Tiba-tiba jam 10 tengah hari ya, menjelang siang mau wawati uti HP. Bolok wali mai itu wali mai Papa Leo. Beli mulai tahan beli mai wae. Bolok taparal wae tahan beli mai an. Bo acu tipe itu ada tinggal foto mati ya. Pajal-jalan tipe itu dia hebat-hebat tali HP yon dia haraga mau tawali. Tapi tak pelawan kita bila hikmalah ya, pas siling gila mai topoji ya, ilate beto suara lo HP bila hele wali poti tata wali ngola lo SMS mai wala bila dia mai wali timak tutula dari panggilan tak terjawab SMS lipat mia tuh tutula dari panggilan tak terjawab ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ya cerita untuk ya sudah hening suasana ini, maka saya agak bongkar sedikit ya. Ibu Bapak yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembalikan pada materi tadi ya. Banyak-banyak mengirimkan doa kepada orang tua kita ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, mereka yang sudah berjuang untuk menghidupkan dan membesarkan kita ya, di dalam pertaruhan tidak mengenal panas dan tidak mengenal hujan. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua kita bekerja mencari nafkah untuk menghidupkan kita, maka sehingga kita jamaah sekalian hari ini sudah besar ya, sudah punya ya semua fasilitas yang ada. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, minimal kita berdoa ya, kita doakan orang tua kita. Mau doa mak Bapak Ibu yang saya hormati. Ada yang pernah tanya begini, Ustaz, apakah boleh tidak termasuk dalam bid'ah kalau saya bersedekah ya, watia kalau mau posadaka atas nama 5 manatia? Maka Bapak Ibu yang saya hormati, merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada satu hari ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Sahabat Iwati
lopolele oleh Nabi ya Rasulullah tima malatia bahalila timamo. Apakah saya bisa bersedekah atas nama beliau, atas nama 5 malatia? Maka kata Nabi, bersedekahlah. Ya, poposadakah ma. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah atas nama orang tua juga itu perintah, ya, diperbolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana caranya Ustaz? Ya, ketika ada pembangunan masjid, ya, atau orang-orang fakir dan miskin, ya, bersedekah Bapak Ibu yang saya hormati. Popo sadakah mau open uko 5.000, ya, kita berikan. Open paling kurang 5.000 rupiah Bapak Ibu yang saya hormati, kita berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, orang miskin atau anak-anak yatim, ya. Insya Allah kita niatkan pahala itu kepada orang tua kita yang sudah meninggal, insya Allah akan sampai Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, baulan tetiali, ya, tuhulon dalu uti masatia, ya, pakai ya bonggili yang bertingkat-tingkat mungkin, ya. Akan bahkan ada yang pernah bilang begini, madilo susalami, ya, mupehuti mewewohi limon. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya dengan kalimat-kalimat seperti itu dia menumpuk-numpuk hartanya, menimbun-nimbun hartanya. Madila tamai wati harata Bapak Ibu yang saya hormati, akan keluar juga itu harta, tetapi sudah bukan di jalan yang kita bisa mendapatkan manfaat dan pahala di situ. Ya, maka keluar itu harta Bapak Ibu yang saya hormati, kode apa halali ya? Ya, odung kalau diabetes, ya, odung kalau darah tinggi, oleh batin dia pelai lemah, maduma darah tinggi, impor datang posadaka, ya. Banyak bersedekah Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersedekah, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, penyakit yang datang ke kita itu karena, ya, kita malas untuk bersedekah, maka harta itu akan dikeluarkan oleh Allah secara paksa dan tidak ada pahalanya sama sekali. Ya, jadi hati-hati tai bunggil ya uti Bapak Ibu yang saya hormati, dia tate, ya, tate mola, tato biluhu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dek mau keluar betul harta bagi apa halal ya Pak? Ya, hati-hati. Tonu telah tondo. Ya, mau keluar dia mau pahala liu atau dia pahala liu. Ya, bahkan disampaikan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, ya, orang yang membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ibaratkan seperti orang yang menanam satu benih, ya, satu tanaman, kemudian tumbuh. Lalu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, membuahkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai itu memberikan buah 100 biji Bapak Ibu yang saya hormati. Bahkan disampaikan dalam lanjutan ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, Allah akan lipat gandakan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan pernah kita berpikir bahwa banyak bersedekah itu, ya, mau susah, mau miskin, tidak. Ya, sahabat-sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu dia berdagang bukan dengan manusia. Hemodahangi dia berdahangi manusia, walau manusia. Hemodahangi walau taton, hemodahangi walau Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia punya pegangan bahwa 1 atau 10.000 yang kita berikan hari ini besok akan diganti oleh Allah dengan 10. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru min amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10. Ya. Maka lengohima 40 itu pasti Allah akan ganti dengan 100.000 Bapak Ibu yang saya hormati. Dan itu pasti janji Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an. Lebih pasti, ya, dari terbitnya matahari pada besok pagi. Ya, pasti itu Pak janji Allah, ya. Ya. Dia janji lo caleg itu dia, ya, janji lo ayat Al-Qur'an, ya, itu mungkin lebih percaya janji-janjinya caleg daripada janji Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, belum apuan kalau lu caleg teh, ya, 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 mau tiba dia caleg kalau dialih gila ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi banyak-banyak bersedekah, ya, sehingganya sebelum sampai tiba saatnya harta kita ini akan keluar, tapi tidak ada pahalanya, ya. Ada orang yang diberitakan hartanya kemalingan, ya. Tidak Allah tahu, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Mungkin hak dia itu, tetapi kita terlambat memberikan, sehingga tidak oleh, ya. Saya ada cerita sedikit mengenai hal ini, ya. Pada satu saat Imam Syafi'i menanam satu pohon, ya. Lo pemulama lo tanaman tueu. Patao, ya, tanaman itu berbuah Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, lo mau ngomai, kita misalkan seperti pohon mangga, ya, mahu ngobati oile. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, pada satu saat ada orang yang mencuri, ya, memelota opa. Pada saat itu melihat orang yang mencuri buah ini, Imam Syafi'i langsung lari ke dalam, ya, malotu atau dalam yo pertama hiyo mau. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, khodimnya, ya, khodim itu pelayan, ya. Pada saat itu, ya, kalau kita mau mencari ilmu itu tidak perlu, ya, ke perguruan tinggi, kita datang ke orang-orang yang berilmu, orang alim, menjadi pelayan, menjadi khodim, ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, pelayannya berkata, wahai Imam Syafi'i, walau hiyo ngalan toh, ya. Padahal taliwati melotao utila oleh ulando. Oh, itu tahyuhyang. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Tuan Guru? Maka Imam Syafi'i mengatakan, wahai hiyo ngalau dulu, ya. Yang pertama, gara-gara wa lo pemulo ayuwait, lo pemulo, ya, tanaman itu, ya, buah-buahan itu orang lain bisa dapatkan dosa gara-gara saya. Maka itu yang membuat saya menangis. Ya, uhemo ohyo ngalio gara-gara tio malah pemulo baito tanaman, wau tahu ya melotao lo tak berusaha gara-gara tio. Yang kedua, ya, yang kedua hakulio itu, ya, uhila male baito memang hakulio, boh terlambat lo boy wa ulungohi sehingga tio malah tak berusaha melotao, ya, hak dia itu, tetapi saya terlambat memberikan, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jahepok boywa mengohi tahu. Ya, ya Pak Boywa mau tahu Pak, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, paling kau tiga boleh tolak tolak tuh, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin, ya, sekedar itu daripada takziah, ya, penghiburan kepada keluarga. Kita masuk kepada pokok tausiah pada malam hari ini, ya. Hal takziah yang itu, ya. Dong mau masuk di tausiah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu mehehulu atau tahbati betia disebabkan almarhum Tika Iwan, ya. Sabab-sababu to almarhum Tika Iwan yang telah mendahului kita 6 hari yang lalu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, di setiap kita datang kepada kematian, ya, time itu mau nak depata molobungo meampo mau nak de takziah seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati, maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, tanamkan, ya, di dalam hati kita yang paling dalam bahwa satu saat, ya, medungka saat itu mohuto meampo udila itu, ya, uhilada piyama lo almarhum 6 hari yang lalu akan kita hadapi juga, ya, menghadapi yang Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga itu Nabi mengatakan al mautu babun wa kullun nasi dakhilun, ya, pada itu pintu wali Nabi dan setiap orang yang hidup akan melalui daripada pintu kematian itu, ya. Bahwa persoalan dia tame mula wa tame yole itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya, merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang duluan dan ada yang belakangan, tetapi pasti kita akan menyusul
dan akan mengalami seperti mana yang dialami oleh almarhum 6 hari yang lalu, Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga saya mengajak pada kita semua yang hadir, perbanyak untuk mengingat mati. Ya, pokoknya mau itu mau elak umat Bapak Ibu yang saya hormati. Pada satu saat sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling pintar ya to antara lo ummati mubati ya Rasulullah?" Tidak tak paling pulau motota ya, walau nabi tak boy tak la umate tapi itu tak motota ya. Kenapa Bapak Ibu yang saya hormati? Kalau orang selalu ingat mati ya, la olio umate Bapak Ibu yang saya hormati, akan ada perubahan di dalam kehidupannya ya. Merubah tutu mulia Bapak Ibu yang saya hormati, walau merubah ya, yang akan berubah pada dirinya 3. Yang pertama, umarubawa tobatanga atau ngotawanu la umate. Yang pertama adalah cara dia berbicara ya. Cara dia umum bisalah akan berubah kalau dia ingat kematian ya. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita ini senantiasa memperbaiki kata-kata kita dengan orang ya. Popio hemai kalimat-kalimat orang itu mau keluar mau tak ada tahu Bapak Ibu yang saya hormati ya. Wanu itu ya, wanu itu tidak apa yang lo tahu ya. Watia mungkin peleta mai ayah andelo baal ya, pilalia di luhua ya, mungkin mau pahui mah sudah maloli itu Pak bo ya, wanu silang ajali Pak ya, itu akan selalu berbekas dalam hati kita ya. Sehingga itu malah iya nih ya, wa udila moingo bo ambung udila ela umai ya, bawa sama itu Pak ya. Atau ada yang pernah bilang begini, wa udila moingo bawa mam tipe yo ini panglo itu apa ya. Makanya mas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu tahulil Nabi beliau bersabda begini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan datangnya hari kiamat, hendaklah berkata dengan perkataan yang benar ya, minimal kata-kata yang baik. Kalau tidak ya, lebih baik popo ya Bapak Ibu yang saya hormati ya, daripada itu memaham muslita lo imbulo ya, memaham muslita lo diam timu-timu bawa umpam patatao, maka lebih baik kita diam Bapak Ibu yang saya hormati ya. Apalagi mau lihat tahu ya, emo ela ya, aib lo tahu lebih baik kita diam ya. Mau di popo itu itu ngamal lo zikiri ya, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berzikir lah Ustaz, tonulah ya, istighfar atau kalimat tauhid la ilaha illallah, atau perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ya, lidah ini Bapak Ibu yang saya hormati kecil, tidak bertulang, tetapi akibatnya sangat besar Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga kata Nabi, banyak orang yang dimuliakan ya gara-gara kata-kata dan lidahnya ya, dan banyak orang yang jatuh hina gara-gara lidahnya Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, Pak Hemai ya, suara Anda deh mau tak tahu itu Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga itu lo iya lo mau ngopanggolah mulolo ya, openude mau putih tulalo ya, bodi yang putih bayang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati ya, pilonton untuk tahu itu ya akan sembuh, tetapi dia sangajai Bapak Ibu yang saya hormati ya, dia akan pucat malu, menahan malu Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau orang yang ingat mati, tahu mata ela umate, akan berubah ya cara dia berbicara, cara dia mengeluarkan kata-kata dengan orang lain. Kemudian yang kedua, kalau orang ingat kematian, yang kedua adalah akhlaknya akan berubah ya. Akhlak dia merubah Bapak Ibu yang saya hormati, baik dengan manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlaknya juga akan berubah dengan tetangga,
akan berubah dengan sahabat, dengan teman, dengan saudara, dengan istri, dengan anak. Ya, biasa lihat sebelumnya, ya, antinga atau dalam bele, ya, huta tingah atau dalam bele. Ketika dia sudah banyak ingat kematian, maka akhlaknya akan berubah. Ya, ibadahnya juga akan berubah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Yang tadinya mungkin, ya, Jumaat hemna detihi, ya, ombak itu tiali dema kamar itu kuolam tak detihi, ya, jatah tete bisa lalat ya ila, tetulun dalam, ya, dema kamar itu long kumo tak detihi, ya. Ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Setelah dia banyak ingat mati, bahwa satu saat, ya, dia renungkan satu saat dia akan menempati satu tempat yang gelap gulita, Bapak Ibu yang saya hormati. Tempat di sana tempat kesendirian, ya, tidak akan ada yang menemani kita kecuali amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini, ya. Sehingga itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, lebih banyak kita memperbaiki tempat tinggal kita di dunia, ya, hepo ogagando, ya, hecetiando, pasang yanto tehel, open dem ulito koperasi, ya. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Padahal rumah ini mungkin bilang rumah umur 30 tahun, ya, ilatati ibu umur 27 tahun, ya, mau 10 tahun setelah itu 20 lebih, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Atau bangun rumah di usia 50 tahun, pas 55 tahun nilatin, boleh 50 tahun itu, ya. Sementara rumah yang akan kita tempati selama-lamanya, ya, yaitu kubur, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, oleh patanto. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kubur ini gelap gulita, ya, mau diolong Pak, tidak ada lampu. Ustaz, wan itu mah pasang nyala merkuri tuh lo kubur di Hawaii itu, ya. Baru dulu itu merkuri pasang itu, dia melakukan lihat dalam kubur, ya. Para itu dalam kubur Pak, dia tertuduh, ya. Sehingga jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, umulah mau bangga kubur, mau tilang kubur itu adalah amal kebaikan yang kita lakukan di dunia, ya. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, biyohu halendo ke dunia, wow hepo lo tahu, insya Allah Bapak Ibu yang saya hormati, kubur kita akan, ya, luas sejauh mata memandang, ya. Kita akan merasakan kesejukan di dalam kubur. Kalau kita sudah meninggal, lalu orang yang kita tinggalkan mengingat-ingat kebaikan kita, ya. Hemo ela piyahu halendo wal bialta del piyahu haleli bate itu, ya. Ela umay nang tumulong, misalkan contoh, ya, ela umay nang tumulong, ya, open bo, ya, behulohul atet yang untuk dua lama sambutan keluarga mahuto, ya, di alta del piyahu haleo itu, ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingat kebaikan, maka insya Allah kesejukan yang kita rasakan di kubur. Tapi saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, wanutau ngotamailat, ya Pak, saya pesan, ya, dan ini bukan pesan saya, pesan Nabi, wanutau ngotamailate wawalu leto hepilo hutuleto dunia, jangan bicarakan Pak, ya, dia mak hebisalahi leto lotamailate, ya, jangan. Kalau kita ingat, ya, kita ulang-ulang kejelekan dan keburukan dia, maka Bapak Ibu yang saya hormati, selama itu dia diajak dalam kubur. Hesi kisah malaikat itu atau kubur, karena itu hemoela oleh Tio tentu dulu dunia, Bapak Ibu yang saya hormati. Maka saya sampaikan pada kita semua, jangan kita, ya, jangan kita bicarakan huwatan utua leto letailate, ya, huliloma Bapak Ibu yang saya hormati. Sudah cukup, ya, cukup pulo selamat tio tumulo hepitanando helo ilo iando heta ditadiando tio mailate huloma Pak, ya, biar saja, sudah saja Bapak Ibu yang saya hormati. Berhentilah mengingat kejelekan orang yang sudah meninggal, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Orang banyak ingat kematian akan berubah daripada akhlak dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Nah toda lalo, ya, yo mulai itu lo tahu, ya. Ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yo mah terus yo lo tahu, ya, bahwa dia kan betia timido atau bele,
ya tiba-tiba lau demota ya ambung itu mau hiburan latiau tak latihan kan bu umiomo ya hati bongo ya Bapak Ibu yang saya hormati jemaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa sesama kita ya budayakan biasakan kita selalu senyum dengan orang lain ya dah itu memali olah botalo baliho ya baliho itu yo terus ya tidak pernah bosan boleh hui ulah mau lupa lang ya yo terus itu foto ya nah itu malah talo baliho Bapak Ibu yang saya hormati ya insyaallah dia caleg teh ya halo ya jadi Bapak Ibu yang saya hormati jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala aku ya jadi Bapak Ibu yang saya hormati senyum ya kata Nabi senyummu kau saudaramu itu adalah sedekah ya jadi sedekah itu dia open mongohi doi ya mongohi pale ya mongohi simeni detihi itu senyum juga ini terhitung sedekah Bapak Ibu yang saya hormati tetapi sedekah juga dia kudu tuala tambah tilio de sesama manusia ya de tahu wau tahu de itu imoyomo jangan sampai itu mah dungkayal bata de talal yom ya dungkayal batang bongo yom ya di rumah mah imbang tunggalit pa itu apa itu Pak ya jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua yang ketiga orang yang banyak ingat kematiannya dalam kehidupannya yang ketiga adalah dia selalu melupakan daripada kebaikannya ya dia banyak buat kebaikan dan dia tidak ingat helipatolia ma'o nah ini Bapak Ibu yang saya hormati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini terkadang ya selalu mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang bahkan ada yang mengistilahkan selalu bapolong buang ya wan dia wa umai ya wan dia polo wa'u ya ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan pernah ya kita mengingat-ingat daripada kebaikan kita maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang ketiga yang terakhir orang yang melupakan kebaikannya orang yang banyak ingat kematian insyaallah Bapak Ibu yang saya hormati sesingkat ini sekelumit ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua daripada mada data Allah lipatan tuh ya jadi kepikiran itu betul dia bawa bisa lama nanti ya paling nggak mulai beda tinggal mah ya kepikiran itu ya makanya mas sekalian dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dapat kita jadikan sebuah bahan renungan dan dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah doa sama-sama almarhum di Kaiwan insyaallah beliau husnul khatimah diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kebaikan almarhum dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kesalahan dan kehilafan sengaja maupun tidak yang dilakukan oleh almarhum dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan terpenting yang paling penting kubur beliau insyaallah diwujudkan oleh Allah menjadi raudatun min riyadil jannah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala amin ya mujibas sa'ilin mari sama-sama kita mengirimkan doa kepada beliau dan doa kita awali dengan surat Al-Fatihah semua kita yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali saya ajak mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah dan kita hadiahkan kepada beliau almarhum yang ingat yang tahu wajah beliau hadirkan wajah beliau hari ini yang tidak tahu sebut nama beliau mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah khususan ila ruh almarhum Iwan A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Amin a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يعافي كما هو يكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين وهم فيها سبحانك تحياتهم وسلام وآخر دعوة أن الحمد لله رب العالمين. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terakhir saya sampaikan bahwa pertemuan kita pada malam hari ini diliput di kamera dan ini akan diupload melalui channel Ustadz Ridwan Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sharing kepada teman-teman kita. InsyaAllah kita bisa menebarkan daripada kebaikan. Walau Allah tilala tilabi kira bantala. Walau Allah dia audito maapu pali-pali to. Walau Allah iya lele takato maapu walau mengauta to. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.